Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirai Suci Bayaki, NIM 41200042. Saya dari kelas Usul Fikih Ekos A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama UAS Usul Fikih, yaitu apa yang sudah Anda pahami dari masing-masing tema materi UAS. Yang pertama, materi pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum Islam. Al-Quran adalah kalam Allah atau ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan jika kita membacanya mendapatkan nilai ibadah. Sedangkan hukum berarti apa yang bersumber dari hakim atau sumber dari hukum yang menunjuk pada perbuatan mukallaf. Mukallaf di sini yaitu orang yang akil baligh. Jadi di sini Al-Qur'an merupakan hakim atau sumber dari hukum, di mana Al-Qur'an menjadi sumber dan dalil hukum Islam. Allah telah menjamin kemurnian Al-Qur'an hingga akhir zaman. Fungsi dan tujuan turunnya Al-Qur'an yaitu sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai peringatan, sebagai obat, sebagai penjelas, sebagai pembenar dari kitab sebelumnya, dan sebagai hakim atau sumber. Untuk subtema yang kedua yaitu sunnah sebagai sumber dan dalil hukum Islam. Sunnah berarti setiap yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, maupun persetujuan atau afirmasi. Selain sunnah dan hadis, ada istilah lain yaitu khobar dan atsro. Macam-macam sunnah ada tiga, yaitu qauliyah atau perkataan Nabi, fi'liyah atau sunnah yang berupa perbuatan Nabi, contohnya sholat. Yang ketiga takririyah atau persetujuan atau afirmasi dari Nabi. Fungsi sunnah dalam hubungan sunnah dengan Al-Quran yaitu sebagai penguat, penjelas, serta memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran dan mengganti ketentuan yang terdahulu. Subtema yang ketiga yaitu mengenal usul fikih. Usul fikih merupakan suatu cara untuk menghasilkan hukum dengan memahami dalil-dalil fikih secara global atau umum. Fikih ranahnya itu dhon atau dugaan kuat, sedangkan usul fikih ranahnya yakin atau pasti. Objek kajian usul fikih yaitu menetapkan dalil-dalil untuk hukum dan tetapnya hukum dengan dalil-dalil. Maksudnya, kandungan dari dalil tersebut apa saja, dan hukum ini dalilnya apa atau dasar pemikirannya apa. Selanjutnya, subtema yang keempat yaitu hukum syara'. Hukum syara' adalah titah Allah atau perintah Allah yang berkaitan dengan tindak tanduk atau perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan. Tindak tanduk di sini maksudnya yang terkena hukum adalah perbuatan mukallaf. Fungsi hukum syara' sebagai aturan tingkah laku mukallaf, karena dengan adanya aturan-aturan maka perilaku mukallaf jadi terkendali, tidak semaunya sendiri. Yang kedua, sebagai dalil hukum yang sudah terinci. Hukum syara' dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Selanjutnya
yaitu subtema yang kelima, yaitu qiyas sebagai dalil hukum. Qiyas merupakan penetapan suatu hukum yang sama dengan hukum suatu kasus lantaran adanya kesamaan ilat menurut sang mujtahid atau orang yang menetapkan hukum. Qiyas juga merupakan salah satu dari 4 sumber hukum Islam selain dari sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun qiyas ada 4, yaitu al-asl, hukum al-asl, ilah, dan al-farqu. Tema selanjutnya yaitu yang keenam, ijtihad dan istinbat. Ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan di dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktik melalui metode atau istinbat. Istinbat sendiri berarti pola penalaran. Ijtihad diperlukan dalam rangka kemaslahatan bagi manusia atas dasar dugaan kuat dari pemahaman seorang mujtahid atas dalil al-sam'i. Yang dimaksud dengan kemaslahatan di sini adalah semua hal yang membawa manusia dari maksiat. Metode ijtihad dan istinbat ada 3, yaitu ijtihad bayani, ijtihad tailili atau qiyasi, dan ijtihad istislahi. Untuk hasil dari ijtihad berupa fatwa, putusan peradilan, kitab fikih, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya subtema yang ke-7, subtema yang terakhir yaitu metodologi ijtihad. Di sini kita membahas metodologi ijtihad istislahi. Metode ini menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum atau qauliyah. Dalil-dalil yang diperselisihkan, yang pertama al-ihtisan, yaitu menganggap sesuatu itu baik atau mencari kemaslahatan yang lebih baik untuk umat. Macam-macam ihtisan ada 3. Yang pertama, beralih dari qiyas jali ke qiyas kafi. Yang kedua, beralih dari hukum umum ke hukum khusus. Yang ketiga, beralih dari hukum quli ke pengecualian. Kehujahan istisan menurut mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah, istisan menjadi dalil yang kuat dalam menetapkan suatu hukum. Yang kedua, maslahah mursalah. Maslahat yang terlepas di sini yang dimaksud itu tidak dilarang atau disuruh. Maslahah mursalah adalah adanya kemaslahatan tapi oleh nas tidak ada ketentuannya dalam nas apakah disuruh atau dilarang. Maslahah harus sejalan dengan tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jenis-jenis maslahah. Yang pertama, yang diakui oleh nas baik secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, yang dibatalkan oleh nas. Yang ketiga, yang tidak ada ketentuan nas. Kehujahan maslahah mursalah tidak jadi hujah bila di mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, dan sebagian Malikiyah, dan menjadi hujah apabila pada mazhab sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dengan ketentuan dan syarat. Menurut Imam Al-Qarafi, sesungguhnya seluruh mazhab berhujah dengan maslahah karena mereka melakukan qiyas dengan ketentuan berbeda-beda. Yang ketiga, istihsab, yaitu hukum sesuatu berdasarkan hukum yang sudah ada pada hukum tersebut
dalam bentuk sabit atau nafi karena tiada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Keujahan istihzab kebanyakan ahal al-kalam tidak dianggap hujah. Yang terakhir yaitu zat al-darai, yaitu menutup jalan ke tujuan yang tidak baik atau menghalang sesuatu yang rusak. Contohnya itu boleh membayar uang tebusan kepada kafir, harbi, melihat aurat, dan menjual anggur untuk khamar. Pertanyaan selanjutnya yang kedua yaitu apa manfaat dari materi-materi tersebut bagi Anda dalam memahami fikih dan ilmu-ilmu keislaman. Manfaatnya yang pertama, dapat menerapkan kaidah Islami secara benar. Yang kedua, memperluas wawasan tentang Islami. Yang ketiga, membantu menyelesaikan perkara secara Islami. Yang keempat, dapat mengimplementasikan hukum sesuai syariat Islam. Yang kelima, menjadi fondasi dalam berijtihad. Yang keenam, menghindari taklid yang tidak benar. Yang ketujuh, sarana untuk membentuk hukum fikih. Yang kedelapan, yaitu jadi mengerti hukum-hukum Allah atau paling tidak mengerti dzon, yaitu dugaan kuat. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu hal baru apa saja yang Anda dapatkan serta yang belum Anda pahami dari materi-materi tersebut. Hal baru yang didapatkan yang pertama itu mengetahui hukum dengan jalan yakin dan pasti atau jalan dzon, yaitu perkiraan yang lebih kuat pada kebenaran. Yang kedua itu menjadi patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup. Yang ketiga, menjadi tahu perbuatan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sah, dan batal. Materi yang belum dipahami oleh saya yaitu materi qiyas dan ijtihad. Jadi yang belum saya pahami apa sih perbedaan dari qiyas dan ijtihad tersebut dalam menentukan hukum Islam, dan materi metodologi ijtihad yang belum saya pahami bagaimana pengaplikasian metode tersebut dalam ijtihad. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.